Dari Tengkulak dijual 300.000. Ya, 300.000 berarti apa? Kepada eksportir. Tahu eksportir? Eksportir itu orang yang jual beli barang di sini terus dikirim ke luar negeri, dijual di luar negeri, itu eksportir. Nah, eksportir ini menjual ikan sidat kepada pembelinya yang orang luar negeri. Di sini ada Jepang, Korsel, terus mungkin beberapa negara Eropa. Itu harganya kalau di Jepang ya, kalau di Eropa itu jauh lebih mahal lagi. Di Jepang harganya 800.000 rupiah per kilo. Tadi yang orang bisa jual 150, HPP-nya 80 sebenarnya. Jadi Anda HPP itu gini, HPP itu modal. Misalkan pinjam kuenya. Nah, misalkan HPP itu gini. Ini kan pasti panitia kan beli, ya kan? Misalkan belinya sama saya, ya kan ya. Saya jual taruhlah ini 15.000 gitu ya. Tapi saya membuat kue di dalamnya ini dan kotaknya dan proses pengantarannya sama tenaganya mungkin itu tak total 10.000 atau 13.000 lah. Berarti ada margin untuk berapa? 2.000, ya kan? Nah, ikan sidat yang tadi dijual 150.000 itu HPP-nya yang 13.000 tadi, HPP-nya itu 80.000. Mulai dari pakannya, ikannya dan sebagainya, dan pekerjanya, ya urasnya dan sebagainya, tenaga itu totalnya per kilonya. Per kilo itu berarti isinya 4 ekor, satu ekornya 250 gram. Nah, itu 80.000, jadi dia ada untung sekitar 70. Itu dia naik turun jadi 130, 150. Nah, di situ dapat untung kalau mau bisnis ikan sidat itu untungnya kayak begitu. Segitu bayarannya segitu, ya kan? Mungkin kalau di sini harus ngirim ke Soekarno Hatta di Tangerang, karena pengirimannya nggak boleh dari 20 jam. Karena itu ikan hidup, dikirimnya hidup-hidup ya. Nah, itulah keunikan dari ikan sidat yang kita punya keanekaragaman hayati yang bagus di ikan sidat, tetapi kita tidak banyak memanfaatkan itu dalam bentuk produk, malah dimanfaatkan oleh negara lain. Nah, ini saya punya target konsumen. Target konsumen saya itu adalah ada bedanya. Pernah dengar konsumen dan customer? Pernah dengar? Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Konsumen adalah apa? Yang menggunakan. Customer adalah yang beli. Iya, betul. Customer adalah yang beli, konsumen adalah yang menggunakan, end user. Misalkan nih, punya saya ini, yang makan siapa kira-kira? Nah, yang makan adalah anak-anak. Ya kan, seperti bapak ibu rela nggak makannya dulu? Yang kurus mana yang kurus ya? Yang kurus mana yang kurus? Yang kurus nggak? Dua standar ideal beban itu. Standar ideal berat badan manusia. Ada di sini? Ada yang merasa apa istilahnya itu? Nggak pede dengan berat badannya? Ada yang ketawa nih. Baik yang gede maupun yang kurus. Akhirnya mungkin pede. Siapa yang kurus? Nah, yang mengkonsumsi adalah anaknya, yang beli adalah ibunya. Itu target saya, ya. Target customer saya itu. Lanjutnya, ini bagaimana kita meriset. Jadi gini, saya itu dulu ya, orang kalau mau berjualan itu orang yang berbisnis ya. Kalau jualan dan bisnis itu beda. Jadi kalau jualan itu ya cukup saya beli kue tak jual lagi, itu jualan. Tapi itu belum bisnis, ya kan? Tapi kalau di dalam bisnis pasti ada jualannya. Nah, bisnis itu komplit. Mulai kalau udah di sini ada nggak bapaknya yang pengusaha? Ada? Angkat tangan. Mungkin punya usaha yang ya agak lumayan, ada punya karyawan gitu. Ada orang tuanya? Angkat tangan. Apa orang tuanya? Apa PNS, petani di sini? Hah? Petani. Punya penggilingan nggak? Ada yang punya penggilingan di sini? Orang tuanya? Nggak ada. Ada yang jualan nggak? Jualan. Ada? Jualan apa? Di rumah. Punya karyawan nggak? Nggak ada ya? Dijual sendiri ya? Ya itu sebenarnya karyawan, tapi pekerjaan sendiri. Ya kan? Jadi harusnya ya kalau bisnis itu begitu. Beda.
Kalau jualan ya sekedar jualan, kalau bisnis ya ada banyak karyawan meskipun itu misalkan anaknya sendiri.